Kembali di Nusantara Sudut Lucu Podcast dan ini kita pakai batik memang dalam rangka Hari Batik, Mas. Rangka Hari Batik. Tapi saya punya pikiran bicara batik pasti ada kaitannya dengan sejarah. Sejarah itu ada juga, kita tidak lepas lah bahwa kehidupan masa lalu itu para sunan-sunan itu mewarnai kehidupan bangsa kita, termasuk salah satunya Sunan Kudus ya Mas ya. Oh ya. Nah kalau bicara Sunan Kudus ternyata dari podcast kita kemarin itu ada yang komen Mas. Oh. Soal Udah dikasih salam belum pemirsa? oh iya. Kelupaan nih pemirsa nih. Habis dikira kayak kondangan, kebanyakan makan. Ya udah, sebelum berlanjut, kasih salam dulu. Oke. Baik ya. Baik, mohon maaf pemirsa, ini biasa Pak, habis kondangan kewarkan jadi maaf. Ya, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Salam mana? Gobrol gabrol. Salam gobrol gabrol. Salam gobrol gabrol. Salaman ini. Nah, biar mantep nih. Pulang nanti gobrol gabrolnya nih. Ada rekan kita yang selalu mengapresiasi dengan komen-komen yang buat saya kembali lagi kalau bicara saya menggelitik juga gitu kan. Kemarin kita bicara masalah tentang turun gunung dengan analisa kekinian ya kan, istilah turun gunung dulu dan sekarang gimana. Dan Mas Agus kan juga menjelentrehkan tentang realitas yang terjadi di Kota Kudus. Oh ya. Saya tadi sudah menghubungkan hubungannya dengan Sunan Kudus gitu kan. Nah, saya sendiri baru tahu bahwa ada istilah Gus Jigang. Ya. Kemarin saya tulis tidak berdagang karena itu kata baku semua. Jadi bagus ngaji, dagang. Kalau ber gitu, wes kata dasarnya dagang, berdagang ya kan. Nah, apa yang disampaikan dalam komentar saya sebutkan aja Mas Rudi ini ternyata juga menggelitik pikiran saya. Ayo para politisi datang ke Kudus, turun gunung ke Kudus gitu. Ada komentar itu ya? Iya, turun gunung ke Kudus. Ini bukan kalimat yang sembarangan menurut saya karena spirit yang Mas Agus ceritakan dan saya juga baca literasinya. Kudus ini layak lah untuk dijadikan semacam, kalau orang sekarang bilang studi banding Mas. Ya bisa. Ngapain jauh-jauh ke luar negeri ya? Studi banding aja para politisi. Tapi apa mau? Karena politisi itu berpikirnya tidak masalah filosofi lagi, pragmatisme Mas ya kan. Yang penting aku menang berkuasa, wes masa bodoh tentang filsafat, falsafah yang sebetulnya bisa kita jadikan rujukan. Nah ini Mas, gimana Mas merespon komentar kemarin itu tentang Kudus dan kaitannya dengan Sunan Kudus Mas? Monggo Mas. Ya memang menarik Mas begitu ya. Biasalah kalau kita sudah ke rada berat kita minta kekuatan dulu ya. Iya, sama Allah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini ada Sunan Kudus. Kalau ini kan nggak game-game ya. Iya. Ini pemirsa, ini kan salah satu wali nih, wali sama nih pemirsa nih. Saya kadang-kadang suka keringetan juga kalau bicara Sunan-Sunan. Iya Sunan, karena beliau ini kan memang sudah apa ya, kita kan selalu berdoa istilahnya apa ya, dalam kebaikan lah. Makanya kadang-kadang kita kan suratul Fatihah, kita ada beliau-beliau ini. Iya. Karena mereka ini ya, karena tidak ada beliau-beliau ini, ya insya Allah mungkin kita ya belum Islam loh Mas Bedi. Dalam corak berkarakternya ya. Karena ini ada proses perjalanan gitu ya, proses. Iya. Nah kembali ke Sunan Kudus, memang benar ya. Tadi Mas Bedi memang kemarin kita bahas Gus Jigang. Itu kan semboyan, filosofi, moto, ungkapan yang selalu dimunculkan oleh Sunan Kudus untuk rakyat ya sekitarnya. Karena apa? Ini kan untuk mengajak satu ya, kalau tataran di saat itu memang sudah baik dalam arti berhablum minanas hablum minanas sama binolohnya itu kan kelihatan banget karena ada unsur Hinduisme, Buddhaisme, non Muslim, Konghucu, pokoknya yang tersebut yang kumpul jadi satu dengan karakternya masuk Islam. Ini kan notabene-nya beliau ini kan memberikan yang enak, itulah istilahnya, memberikan suasana
gimana supaya ini tadi kebersamaan itu ada. Makanya muncul Menara Kudus itu kan menyimbolkan itu Mas Medi, budaya dan agama, keberagaman. Iya. Ada tajuk. Nah, karena kalau kita telisik sendiri, sebelum keberadaan Sunan Kudus datang ke situ, di situ kan namanya Desa Tajuk. Begitu Desa Tajuk ada ulama yang hebat, ulama yang memang dimuliakan di situ, namanya Kiai Telingsing. Ini proses ya, nanti kapan-kapan kita boleh kita bahas Kiai Telingsing. Ketika Kiai Telingsing ini berkontribusi di situ, Kudus itu dijadikan rujukan. Ini Mas Medi, kayak kalau sekarang itu apa ya, kursus kali ya. Kursus, misalkan dia punya ilmu ngukir nih, sumbingan, ya ngukir, punya ilmu, pokoknya ya kesusahan ilmu kayu nih, permukiran itu. Kayak bat, gendil-gendil, jadi ukir, kayu diukir, nah terus jadian rujukan itu. Begitu semaraknya, di Demak, ini atas ngelihat, loh di daerah pesisir sini, maksudnya dari Demak itu kan masih wilayahnya Demak itu. Di Desa Tajuk kok rame, terus ada apa? Tapi kan dalam era Muslim kan masih sedikit. Nah, terus akhirnya mengutus Sunan Kudus datang ke situ. Ja'far Shadiq, gitu ya. Nah, Ja'far Shadiq ke situ, ini kan memang diharapkan dinanti oleh Kiai Telingsing untuk regenerasi, estafetnya dakwah di Tajuk itu tadi. Dakwah Islam di sana. Dakwah Islam. Nah, begitu datang Ja'far Shadiq ini kan, ini bagi saya rada unik. Kalau kita mencermati Ja'far Shadiq, salah satu dari 9 wali, itu menarik saya gini Mas, kalau kita tanya wali yang banyak ilmunya, makanya terus dinamakan wali ilmi, itu siapa? Sunan Kudus. Ini kan wali kan banyak nih, anggap aja 9 wali. Tapi ketika dalam keilmuan, beliau ini mempunyai karakter banyak ilmu. Ya misalkan kayak ilmu tauhid, ilmu hadis, tafsir, ilmu fikih, usul fikih, ilmu mantik, bersama falsafah, sastra, ini beliau mumpuni. Termasuk teknik perang, strategi perang, dia kan panglima perang. Sunan Kudus Ja'far Shadiq ya, saya nggak ngomong Kudus karena dia belum beratribut Kudus. Ja'far Shadiq ini kan menggantikan bapaknya. Nah, dia punya ayah terkenal juga, namanya Sunan Ngudung. Ini panglima perangnya Demak itu. Ini ada proses sangat komplit apa yang dimiliki ya? Komplit yang dimiliki. Karena kalau kita bicara Sayyid Utsman Haji, ini waktu itu dia penyebaran Islam kuat Mas. Dia punya karakter seni itu jaran Mas. Mungkin pernah lihat jaran kepang, jaranan. Jaranan. Tarian jaranan. Tarian jaranan. Okay. Itu yang ini beliau Utsman Haji, bapaknya Sunan Kudus, bapaknya Ja'far Shadiq itu. Nah, begitu proses dia terus jadi panglima perang, terus ada konflik ketika siapa Raden Patah, istilahnya ada baleloknya Brawijaya di kudeta, ya saya bilang sih di kudeta Giri Wardana ya, karena dia memang ada ya istilahnya musuh kayak Jaya Katwang, intriknya Mojopahit ini ya. Terus akhirnya kan kalah Brawijaya, Brawijaya 5 loh ya, bapaknya Raden Patah itu. Terus akhirnya kan terusir. Nah Giri Wardana ini jadi rojo, bergelar Brawijaya 6. Ya, Brawijaya 6 ya. Nah, singkat cerita ini memunculkan konflik ke Raden Patah, Raja Demak. Karena apa? Ya karena nggak terima, karena bapakku istilahnya ini kan terus di kudeta itu. Nah, yang menarik sebelum bertempur ini dibunuh sama partainya sendiri, Brawijaya 6 ini. Patih udara. Ini kan lucu Mas, tapi triknya. Nah, begitu dibunuh Patih udara ganti. Dia Brawijaya 7. Nah, ini ceritanya Raden Patah ke sini. Ke ini nggak terima karena itu tadi ingin meminta haknya ke Majapahit. Nah, akhirnya kan terus ada muncul perang toh. Nah, yang memimpin pasukan itu bapaknya Sunan Kudus. Utsman Haji Raden Ngudung itu, Sunan Ngudung. Nah begitu Sunan Ngudung ini perang, dia ketemu sama bapaknya Kebo Kenongo, mbahnya Joko Tingkir, Adianingrat, Adianingrat itu, Adipati Jipang, yang ini ya, dia penguasa karena di Mojopahit itu dia punya tapi itu dalam satu ini koalisi, perang. Nah begitu perang, ini kalah nih Adianingrat nih. Menang Utsman Haji, menang ini bapaknya Sunan Kerjo. Tapi begitu ini kalah, terus koalisinya ini tampil Adipati Terung.
Ini kalah ini, dibunuh. Misalnya satu ada yang mati, begitu ini terus dibunuh, atau ini kan ada gonjang-ganjing nih. Karena apa? Si Kebo Kenongo ini menyingkir. Karena nggak enak sama gurunya. Siapa itu gurunya? Lemah Abang. Karena ini ada konflik wali tau? Terus dia menghindar, dilanjutkan ke Bokanigoro yang masih berperang Mojopahit sama Demak. Kan ada gitu klasiknya ya. Tapi kalau dalam benak saya kan ini memang menarik karena apa? Di satu sini memang ini ada katakanlah penyebaran Islam yang tadinya menyebar, terus ini punya wali kan gitu. Dan di sini nanti ada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus. Di sini ada Sunan Sesilis Jenar gitu kan. Makanya muncul Joko Tingkir itu yang kita bahas waktu itu kan memunculkan karakter ini masyarakat. Begitu meninggalnya Sunan Ngudung, ini kan terus nggak ada panglima atau hanya Sunan Kudus. Sejak Warsodik dianggap untuk jadi panglima perang ini, panglima itu. Makanya kalau saya lihat kan strateginya main Sunan Kudus ini. Tapi biasa ketika ada kebersamaan ke masjidnya Demak ini, memang ada sedikit konflik sama Sunan Kalijogo. Kudus. Maksudnya biasa kalau ada pemahaman yang nggak sama gitu loh. Kadang-kadang kan ini A, ini B, mana supaya dimusyawarahkan. Ada intrik-intrik gitu ya, sama lah ketika Sunan Kalijogo pengen dakwah dengan budaya, muncul wayang kulit. Nah, Sunan Kudus wayang golek. Yang bikin wayang golek itu Sunan Kudus ya Mas? Yang bikin wayang golek itu ya. Itu Sunan Kudus itu. Tapi kan akhirnya dalam peradaban maju kesininya nggak dikenal di Kudus itu. Maka dibawa oleh dari Cirebon, dari Sunda ini. Santri-santri datang ke Kudus dibawa. Akhirnya terkenalnya kan di Sunda wayang golek itu. Maksudnya kan lihat kan ada cepot, ada itu nggak asli ke Sunan Kudus lagi, nggak Jawa Tengahnya lagi karena sudah mentransisi budayanya. Tapi saya kembali ke Sunan Kudus. Begitu Sunan Kudus sudah dapat estafetnya Kiai Telingsing, terus akhirnya dia bersama santri-santrinya memang mendirikan istilahnya apa ya, bukan padepokan apa, kayak ya istilahnya sekolah pesantrennya di situ ya. Nah muncul terus ada karakter yang Masjidil Aqsa, terus jadi Kudus itu memunculkan iramanya Kudusnya itu Mas. Begitu proses kan, ini kan penyebaran dakwah ini. Yang menarik ketika dia memunculkan karakter itu, dimunculkan filosofi yang paling simple, Gus Jigang. Nah, kan itu Gus Jigang itu apa? Ya itu tadi bagus. Karena kota Tajuk ini sebetulnya kan sudah bagus. Sudah bagusnya apa? Literasinya akidah, maksudnya sistem sosial yang sistem sosial itu memang sudah mengakar, sudah saling isi. Termasuk yang dibikin Kiai Telingsing itu kan sudah rame karena disitulah sumber keilmuannya Sunggingan. Makanya dinamakan desa Sungging, daerah Sunggingan itu karena dia memang piawai tujuannya. Tapi malah yang menarik justru di Jeporo orang-orang ukir-ukir itu kan. Nanti ada cerita implementasinya ini jadi kayaknya ini ya, pusat informasi kreasi itu sebetulnya ada di Kudus, tetapi pengembangannya di daerah lain. Itu memang di daerah lain. Makanya saya ada dua, satu ukiran, kedua wayang golek. Kalau ukiran ya itu kan sebetulnya di Kudus, dia belajar sama Sunan. Itu ada literasinya tentang sejarah. Iya memang ada, dan itu turun estafet. Kemudian kalau naik catatan buku memang kembali kita itu kadang-kadang satu babat, kedua degraf itu loh yang orang Belanda itu. Ya kan saya tuh suka lemes-lemes gimana ya? Degraf itu. Artinya itu Mas, ada kalau bicara literasinya 26 manuskrip Indonesia yang ada di Leiden sana itu kan. Itulah. Yang kadang gimana caranya ya untuk kita bisa tahu lebih dalam tentang cerita-cerita masa lalu bangsa kita, terutama di tanah Jawa. Memang yang menarik saya itu Allah punya cerita sendiri. Oke lah, manuskrip dibawa ke sana nggak apa-apa. Tapi ketika Allah ngasih pemahaman, makanya itu dinamakan kalau dalam dunia itu mukasafah. Dikasih tahu dalam arti pengejawatan keilmuannya langsung, itu unik. Terus dia dijabarkan ini kayak kita ngobrol, siapa tuh Mas Medi punya sejarah yang tidak diketahui, terus di ngomong. Nah itu kan sama halnya Mas Medi dikasih pemahaman sama yang kuasa. Ya mungkin kalau nenek saya ngomong dikasih pemahaman, saya sampaikan, yang notabene tidak ada literasinya mungkin. Tapi ketika nanti terus ada rujukan, terus ada argumentasi. Bisa jadi begitu ya? Perdebatkan, bisa jadi Mas.
Tapi dalam perjalanan saya di jalan tuh, perjalanan saya kalau di jalan tuh suka mikir gini mas, ya untung aja ditaruh di Belanda, ruangannya bagus, AC nggak rusak gitu. Coba kalau di sini, kadang-kadang suka berpikir gitu mas. Akhirnya kan seperti itu kan, hikmahnya Heeh. biar nggak rusak, dia bisa dirawat. Ruangannya ber-AC, Ya, udah berhasil. Oke lah. Kalau kita punya Elit, rujukan ya ke sana misalkan. Ya kalau kita punya dana ke sana aja. Iya, Ya, iya. nah, kembali lagi ke Sunan Kudus. Hanya menarik mas. Karena apa? Karena Sunan Kudus ini membawa filosofinya kota. Itu kan kayak model kayak sini kan gini. Ada Asmaul Husna tadi kalau kita bicara badai itu. Di sini kan ada Al Kudus yang suci ya. Ya suci kan Al Quds gitu. Al Quds. Ini bagi saya memang nggak gemen-gemen Sunan Kudus memberi nama. Jadi ada nama model kayak model tirakat, ketasawufan, kejernihan hati untuk menentukan kalimat ataupun kata yang akan dikasih gitu ya. Nah ini kan menarik Mas Medi. Proses. Nah ini kalau kita boleh mencermati apa perkasanan Kudus Mas. Kudus kan kota kecil Mas. Kudus Saya pengen mas kecil. ke kota Kudus. Nah, kemarin Mas kan bilang kabupaten apa kota? Maksud saya kan kabupaten kota kan berdasarkan kan kota Madya kan? Ya, seperti maksud. Ini kabupaten. Jadi kalau yang dibilang ya kabupaten kota Kudus gitu ya. Kalau nek kota Madya enggak dia kabupaten kan, kabupaten. Dia 9 kecamatan. Tapi yang unik bagi saya, makanya harus ada literasinya. Kenapa Sunan Kudus di sini? Maksudnya di kotanya itu pusatnya kota ya. Karena ada kota apa kecamatannya kota. Terus di titik itu dia memberikan pancaran apa ya? Mungkin titik porosnya ya, mungkin porosnya di Kudus Mas. Terus ada kayak model jangka gitu. Nah, yang menarik begitu ketemu Gunung Muria. Tik itu kan nggak Sunan Kudus lagi. Terus langsung diambil alih oleh Sunan Muria. Sunan Muria ini kan sama-sama wali nih. Sunan Muria dan Sunan Muria itu akhirnya bisanan sama Sunan Kudus karena kakaknya adiknya kalau nggak salah. Terus itu dapat Sunan Muria. Nah, notabene Sunan Muria anaknya Sunan Kalijogo. Gitu. Jadi kalau benar saya, oh berarti ini hampir seunda-undi sama Sunan Kudus dan Sunan Muria. Berarti kalau sama Sunan Kalijogo, ya mungkin lebih tua Sunan Kalijogo, gitu. Tinggal lihat tahunnya kan. Karena ini kan menarik. Karena apa? Ketika di Sunan Kudus di kotanya, Sunan Muria di gunung, di apa? Gunung Colo, Gunung Muria itu. Nah, hati saya kok anu ya? Kok ada titik di mana itu harus diisi? Harus diisi oleh dua wali ini. Karena apa? Di Muria itu kalau saya pahami itu tua juga Mas. Rahtawu sekitarnya yang ada 3 puncak itu. Kalau Rahwatu kan di tengah itu. Itu kan menarik karena di Rahtawu sendiri itu banyak peninggalan begawan. Resi, maksudnya orang-orang apa ya kereligiusan tingkat tinggi dulu ya dulu. Ada situs-situsnya Mas. Ada napak tilaknya ada tuh, sisa-sisanya. Terus begitu turun itu ada candi. Yoni atau lingga yang notabene itu peradaban kuno. Sampai ditemukan pati ayam. Pati ayam itu kan nggak masuk akal saya karena itu apa kumpulan hewan-hewan purba yang ada di Indonesia khususon di tanah Jawa. Nggak masuk akal gini. Kalau saya ngelihat ke dinosaurus itu kan purba tapi seolah-olah itu dibikin. Nah, karena ada diperjualbelikan tulang-tulangnya. Iya. Tinggal literasi aja di internet itu. Tapi kalau ini asli karena memang ada cula badannya, ada kerangkanya yang notabene tidak dibikin oleh manusia. Bukan replika. Bukan replika. Iya. Bukan replika. Nah, kalau kita tarik lagi, akhirnya ke Sunan Kudus ini kan menarik. Karena di satu sisi Sunan Kudus kan keilmuannya banyak. Ilmu falak, ilmu macam-macam lah. Nah, ketika saya bicara tadi ilmu falak, saya langsung teringat ini, begitu saya bilang falak. Ini ketika bulan puasa, Mas Medi. Sebelum datangnya puasa. Di Indonesia ini kan kadang-kadang saling tarik-menarik, mencari siapa? Hilal. Oh iya. Betul ya? Yang namanya hilal Hilal gitu. kemana? Hilal kemana? Ya kan? Terus ada Menteri di ini. Nah, di Kudus gampang, Mas. Sunan Kudus sebelum masa datangnya Ramadan ya puasa itu dia kumpulkan ini masyarakat setempatnya. Terus apa? Mukul beduk, mukul dung, dang. Itu cikal bakal besok puasa. Nah, misalkan gitu loh. Dia memang sudah titis istilahnya
dia memang jago ilmu falak, makanya kemarin tak bilang apa yang keilmuan ada Rehon, maksudnya ada Syekh apa Kiai Haji Rehon, Kiai Haji Asnawi, Kiai Haji macam-macam yang notabene keilmuan falak itu kan rujukannya dari Sunan Kudus itu, Mas. Nah, Sunan Kudus apa gampangnya dikumpulkan itu rakyatnya apa nabuh beduk ya, dang bunyinya seolah gitulah. Akhirnya begitu era Sunan Kudusnya sudah nggak ada, terus untuk menghargai atau apa sebelum puasa terus dikasih ada acara dandangan yang sampai sekarang masih dandangan itu cikal bakal untuk mau menginjak atau mau masuk ke bulan puasa itu dandangan itu. Nah ini kan unik ini. Saya langsung bisa menarik ini, Mas, apa yang pernah Mas Agus juga sampaikan bahwa ada 25 nabi, kemudian turunannya ada 300 sekian, ada doa. Ya mungkin Sunan Kudus sebagai salah satu yang menjadi bagian dari apa yang dirisalahkan itu. Oh bukan. Sunan Kudus ya? Ya. Kalau Sunan Kudus itu sudah jelas. Bukan jelasnya apa? Itu kan di Syekh Jumadil Kubro. Waktu kita bahas Syekh Jumadil Kubro kan terus punya anak Ali Murtado. Ali Murtado punya anak Usman Haji. Maksudnya punya anak Ja'far Shodiq. Jelas itu loh. Jadi sumbernya tuh makanya kalau saya bilang bapaknya para wali yang di Indonesia ya, itu kan Syekh Jumadil Kubro. Karena beliau ini kan punya istri, terus banyak itu tadi yang kemarin kita cerita, terus menelurkan tokoh-tokoh para wali, ya Sunan Kudus, nanti ada Sunan Ampel, Sunan Giri, maksudnya sunan-sunan gitu ya, yang kita tahu akhirnya. Jadi nama Syekh Jumadil Kubro itu tadi, Mas. Tapi kalau Syekh Jumadil Kubro ini kita tarik, kan ke Rasulullah. Iya. Bukan ke Nabi yang 300 lah. Nah, kalau ini kita tutup, pengejawantan saya kalau saya bicara Kudus, mungkin baru saya setuju, mungkin baru masuk ke 315 Nabi dan Rasul itu, atau yang 124.000 utusan. Karena apa? Ya itu tadi situs-situs perbakalaan. Ada Gajah Purba, Banteng Purba, Badak Cula Purba, macam-macam itu ya. Nah di situ ada memang tadi kan kemarin nggak ke-expose-nya kan manusianya, Mas, karena ada Homo sapiensnya, tapi yang banyak ditemukan kan hewan-hewan. Walaupun rujukannya kuatnya di Solo, Sangiran, Jakarta, di Indonesia, di Kudus pun ditemukan juga, tapi nggak sebanyak yang di Solo itu tadi. Tapi banyak kan justru yang itu tadi yang menarik. Ini kan Mas Medi bisa melihat itu apa ini? Iya, saya ngelihat. Kalau gajah itu apa namanya nih? Ininya gadingnya. Nah, gadingnya meter, 2 meter apa 3 meter? 3 meter, ya 3 meter kan gajahnya gede apa ini? Saya jadi pengen menelisik lebih jauh tentang pemikiran-pemikiran dan risalahnya Sunan Kudus ya. Enggak, artinya juga kan kembali lagi saya tarik soal harapan dari viewer kita, subscriber kita gitu kan. Belajarlah dari kota Kudus gitu kan. Ya. Mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi ya. Ya, mudah-mudahan gitu, Mas. Memang menarik, Mas Medi harus Kudus. Kalau Gus Dur kan punya pluralismenya. Kita kan akhirnya sudah menghargai Gus Dur karena teringat pluralismenya itu toh. Gaungnya pluralisme. Bahkan almarhum Gus Dur juga merekomendasi untuk belajar Kudus karena Kudus itu memang sudah seperti itu dari zaman penyebaran Islam masuk, termasuk Sunan Kudus, Kiai Tilingsing itu tadi loh. Nah, ketika masuk di situ, di Kudus ini akan menjadikan dominasinya memang akhirnya nggak jauh dari Sunan Kudus itu kan, sepak terjangnya Sunan Kudus. Makanya terus jalan tiap tahun itu ada namanya buka luhur, Mas Medi. Buka luhur itu ada bukan haulnya Sunan Kudus ya, ini mewujudkan penghargaan, menghargai penghargaan pakai cikal bakalnya sama leluhur-leluhur sebelumnya untuk memberikan Kudus ini. Karena kalau kita bicara haul, memang masih tanda tanya kapan Sunan Kudusnya itu meninggal, masih belum jelas lah, istilahnya belum ditemukan secara spesifik tanggalnya ya. Tapi dalam buka luhur ini kan, kalau makamnya ada. Iya, buka luhur itu buka makam ini loh, di makam kan ada kain mori dikasih itu buka luhur, jadi dibuka, diganti. Kayak nek Ka'bah kan kiswahnya ya, kiswahnya diturunkan, diganti kiswah baru. Nah kalau di Kudus ini juga ada kainnya itu diambil, diganti baru, dan itu terus punya
apa irama, bukan irama, istilahnya apa, tertibnya ya. Tertibnya apa? Dalam 10 hari, misalkan satu suro, satu suro 2, 3 sampai tanggal 10 mas. Nah 10 itu nanti rame tuh prosesi acaranya. prosesi acara, karena itu memang apa ya, dari tahun ke tahun memang regenerasinya seperti itu. Tidak apa ya, menghilangkan jati dirinya apa Sunan Kudus yang hilang itu aja. Masih di ini, misalkan kayak pembacaan kitab-kitab, terus dari gini, memang ada unik ketika 10 Muharram itu dalam dunia Islam ya. Kan ada istilahnya Nuh, terlantarnya Nuh dari banjir air bah gitu kan. Terus ada pembunuhan Hasan Hussein, 10 ada Musa, ya kan. Musa ketika terus ada Nabi Ibrahim diselamatkan. Ini kan tanggal 10 Muharram itu yang menarik. Tapi di Kudus sendiri ini menarik juga karena ada buka luarnya itu mas. Buka luar, dan memang dari saya, kalau nggak salah ini pemirsa ya, itu kan ada istilahnya gubur, tapi kan Nabi Nuhnya yang disebutkan dari banjir bandang itu. Ya, maksudnya ada karakter gubur 8 itu. Karena sebagai simbol-simbol. Simbol ya, simbol no, karena di situ ada unsur-unsur 8 itu yang bukan mengatasnamakan, mengimprovisasikan. Waktu No itu, ya itu tadi, terus mau apa, makan apa gitu kan masih ini. Itu cerita lah, ada riwayat seperti itu. Di samping ada penjamasan apa ya, Jamas Tosan Haji ya. Sunan Kudus itu punya Tosan Haji, Kiai Cintaka gitu ya. Apa namanya, nama itu. Terus sama ini Mas Trisula 2 itu. Di Jamas ya, istilahnya apa, dirawat lah, dirawat. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Dan itu menarik sehingga apa, dari masyarakat sendiri ternyata nggak cuma orang Kudus tok, sekitarnya Pati, Blora, Jeporo, macam-macam lah pada datang. Ya istilahnya ngalah berkah kalau bilang ya. Pada datang pada ini ya, setidak-tidaknya memberikan nuansa menara. Dan menara itu dari simbol. Akhirnya Kudus kan disimbolkan apa ya, menara itu kan. Ya kalau kita lihat menara kan langsung kita Kudus, Jakarta, betul. Monas gitu kan. Iya gitu, maksudnya kayak Mas Meti lihat apa gambar menara ya, langsung bayangan kita itu di sebetulnya Kudus. pengen berkunjung ke Kudus ya, jadi kan lihat gambarnya aja. Pulang kampung kita bareng-bareng bisa bersilaturahmi sama Sunan Kudus. Saya coba menarik satu apa ya, bukan satu kesimpulan juga apa yang disampaikan Mas Agus tadi. Ada bagian-bagian risalah satu literasi yang saya menekankan pada cerita apa manuskrip kita yang ada di Leiden itu mas. Artinya bisa saja ya memang itu diamankan, lebih aman di sana dibanding mungkin ya, ini kan dalam tanda kutip juga, tetapi ternyata Allah juga ngasih pesan-pesan juga, misalnya lewat diskusi kita ngobrol-gabrol ini gitu loh mas. Kan? Bisa dijelantrehkan juga gitu kan, tidak perlu juga ya alhamdulillah membaca manuskrip, tapi dengan jelantrehan kita mudah-mudahan bisa memuat. Saya juga tahu kan, istilahnya Gobral Gabriel, tapi kan versi Gobral Gabriel ini. Kita tahu nanti ada Gobral Gabriel yang memang diharapkan untuk kita bicara kan. Walaupun yang menyampaikan ini mohon maaf kayak saya kusut-kusut begini. Tapi ya mudah-mudahan nawa itu kita kan baik mas. Artinya sekilas info. Iya, siap. Tutup di Sunan Kudus Madadi. Ini ada cerita yang mungkin fenomenal dalam perketopraan. Namanya Saridin. Saridin itu Syekh Jangkung yang dia belajar dari desanya, dari kotanya menuju ke Sunan Kudus, ke Kudus ya. Dia belajar. Nah itu mas menarik karena Syekh Jangkung. Saya pernah dengar. Pernah dengar? Ya pernah. Nah itu rame. Pokoknya diketoprak dulu kan langsung ketoprak tau? Ketoprak apa, dengerin radio itu. Wah ini tenar ini Saridin ini. Karena dia ilmunya ya jadi Syekh Jangkung. Nah itu kapan-kapan kita ulas. Baik. Jadi itu pemirsa sekalian, yang jelas bahwa Gobral Gabrul kita kalau dalam konteks sebuah sajian mungkin bisa jadi humor gitu ya, Gobral Gabrul ya. Tapi dalam sisi konten mudah-mudahan ada yang bisa menjadi pemantik mas, buat teman-teman pemirsa sekalian untuk bisa menelisik lebih jauh ya. Tentang banyak hal, terutama kalau malam ini kita bicara tentang Sunan Kudus. Ya itu pesan dari rekan kita yang meminta
para politisi untuk datang ke Kudus itu bukan perintah sembarangan, Mas. Saran sembarangan menurut saya. Menjelang tahun 2024 ini kan unsur-unsur pragmatisme yang ada di para politisi itu coba kita buat soft, sesoft apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus, membangun ketoleransi, membangun kebersamaan di masyarakat Kota Kudus, sampai juga dari sisi ekonomi, ya kan. Saya udah bayangin kalau udah ke Kota Kudus nih, aduh kayaknya nyaman banget ini. Ekonominya jalan, ya kan. Dari segi makanan, ya kan. Terus rokok itu kan dulu ada cerita Niti Sumito itu. Nanti kapan-kapan kita ulas ini sejarah rokok. Banyak kan yang ini pemirsa kan belum tahu sejarah rokok toh? Sejarah rokok di Kudus nih. Baik. Nah, udah kapan-kapan ngobrol gabrol. Ada, Mas, sejarah yang lain, Mas. Sejarah pabrik kerupuk di Kudus gitu kan. Pabrik gula ini peninggalan gula ada. Kadang-kadang hitungannya matematika, Mas. Jadi pegawai pabrik itu setiap hari makan berapa kerupuk yang dimakan. Ada. Apa? Singgahnya Prabu Siliwangi, Mas. Oh. Prabu Siliwangi itu. Itu ada di desa di salah satu Kudus tuh. Oke. Nah, itu nanti kapan-kapan kita ulas. Baik. Ini Prabu jadi Siliwangi. catatan ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan insya Allah inspirasi yang diberikan Allah pada kita mengalir terus dan kita terus bergobrol-gabrol ya. Baik ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gobrol-gabrol.